Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Widya Dandini, mahasiswa program studi S1 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memberikan sedikit psikoedukasi terkait perselingkuhan. Pasti kata perselingkuhan sudah tidak asing kan di telinga teman-teman? Untuk itu, yuk kita bahas lebih lanjut. Berselingkuh sendiri merupakan sebuah pengingkaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan secara diam-diam oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Nah, perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan. Lantas, apa sih yang menyebabkan perselingkuhan terjadi? Seseorang dapat memikirkan banyak penjelasan yang berbeda, seperti kehidupan keluarga yang tidak bahagia, tidak adanya motivasi religius dan moral, kehidupan pribadi yang tidak terorganisir atau bermasalah, dan perilaku adaptif. Namun, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan adalah masalah dalam pernikahan, ketidakpuasan emosional dan seksual, lamanya pernikahan, kehadiran anak, tujuan perselingkuhan, psikodinamika, kepribadian, perilaku seksual, dan pasangan idaman lain. Waktu perselingkuhan sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perselingkuhan yang terjadi hanya satu kali. Biasanya tidak direncanakan dan tanpa ikatan emosional. Kedua, perselingkuhan petualangan. Biasanya termotivasi oleh hasrat untuk memiliki pengalaman seksual baru, kehidupan yang berbeda-beda, dan murni bertujuan seksual, namun dapat bersamaan dengan ikatan emosional. Nah, yang terakhir, hubungan dalam perselingkuhan. Perselingkuhan jangka panjang memiliki tahapan yang sama seperti tahapan pernikahan. Terus, kalau gitu gimana dong cara pencegahannya? Nah, pasangan suami istri harus mengembangkan sikap yang tepat dan itikad yang kuat agar perkawinannya awet. Nah, caranya itu antara lain yang pertama, komitmen, yakni niat dan itikad dari kedua suami istri untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka walau bagaimanapun kuatnya gelombang cobaan rumah tangga yang mereka alami. Kedua, harapan-harapan realistis. Pada awal perkawinan, biasanya masing-masing pihak itu mengharapkan secara berlebihan tampilnya sikap dan tindakan yang ideal dari pasangannya. Dalam kenyataannya, hal itu hampir tidak pernah terjadi, karena biasanya masing-masing pihak pada suatu saat akan menunjukkan beberapa sikap, tindakan, dan ucapan yang tidak disenangi atau tidak disetujui pasangannya. Pasangan-pasangan awet biasanya menerima kenyataan ini secara realistis yang disadari kesadaran dan kesediaan serta pengalaman orang lain. Yang ketiga, keluasan, yakni kesediaan suami istri untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dan meningkatkan toleransi terhadap hal-hal yang berbeda dari pihak pasangannya, baik dalam hal sikap, minat, sifat, dan kebiasaan serta pandangan masing-masing. Kemudian komunikasi, yakni kesediaan dan keberhasilan untuk memberi dan menerima pendapat, tanggapan, ungkapan, keinginan, saran, umpan balik dari satu pihak kepada pihak lain secara baik yang dilakukan tanpa menyakiti hati salah satu pihak. Kemudian, silang sengketa dan kompromi. Sengketa sendiri adalah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan perkawinan. Betapapun rukunnya kedua suami istri, untuk itu masing-masing pihak perlu mempelajari seni bersengketa secara baik. Misalnya, menghindari kata-kata yang menyinggung keluarga, keyakinan, kebiasaan, profesi, latar belakang, dan harga diri pihak lain, serta saling menyalahkan dan menyudutkan pasangannya. Termasuk dalam seni bersengketa adalah menemukan cara-cara efektif mencapai kesepakatan dan meredahkan kemarahan. Lalu menyisakan waktu untuk berdua. Memang tak mudah untuk berdua-dua bila anak-anak hadir. Pada pasangan awet, ternyata mereka sengaja mengatur dan menyisihkan waktu
untuk berdua tanpa hadirnya anak-anak. Sebaliknya, anak-anak pun biasanya tahu diri untuk tidak mengganggu pada saat kedua orang tua mereka sedang bersama. Hubungan seks pada pasangan dengan perkawinan awet ternyata khusus ini tetap dilakukan dan dipertahankan dengan kesadaran bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dan kebersamaan yang paling intim. Beberapa pasangan menyatakan kalau mandirinya anak-anak dan telah keluarnya mereka dari rumah orang tua, maka hasrat alamiah ini justru meningkat. Yang terakhir dan tidak kalah penting, kemampuan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Bila terjadi kesulitan dan masalah-masalah yang melanda rumah tangga, pasangan yang awet ternyata kompak menghadapinya. Mereka berbagi duka, hal ini mereka menyebabkan makin eratnya hubungan di antara mereka. Itu tadi nih pencegahan serta cara mengatasi perselingkuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.